Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli, saya dari kelas 11 TKJB, asal sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang bandwidth dan soft switch. Oke, jadi langsung saja simak videonya. Bandwidth. Kenapa aspek-aspek ini mempengaruhi dalam membangun layanan jaringan? Karena dengan adanya aspek tersebut dapat memudahkan kita dalam membangun layanan jaringan, seperti infrastruktur yang lengkap, kecepatan dalam mentransfer data, lebar bandwidth, banyaknya jumlah pengguna yang bisa mengakses, dan kualitas koneksi yang memadai. Mekanisme bandwidth. Network bandwidth capacity adalah sebagai nilai maksimum besaran transfer data, tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Network bandwidth consumption adalah konsumsi bandwidth yang dapat dipantau baik melalui perangkat jaringan seperti router oleh administrator jaringan. Asymptotic bandwidth adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Typical of bandwidth, analog atau digital. Bandwidth digital merupakan satuan jumlah pulsa per detik yang diukur dalam bit per detik (bps). Bandwidth digital ditransmisikan secara digital, bisa menggunakan kabel. Bandwidth analog adalah biasa digambarkan dengan rentang frekuensi dalam Hz dan sinyal yang didapat diukur secara tepat. Bandwidth analog adalah frekuensi di mana amplitudo yang diukur adalah 3 dB di bawah amplitudo sinyal yang sebenarnya dan dihitung dalam satuan Hz. Internet connection bandwidth adalah jumlah dari konsumsi transfer data yang biasanya dihitung dalam bentuk satuan waktu atau bit per second. Parameter pengukuran lebar bandwidth. Throughput adalah bandwidth aktual atau bandwidth sebenarnya yang terukur pada suatu ukuran waktu tertentu dalam suatu hari menggunakan rute internet yang spesifik ketika sedang mendownload suatu file. Upstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan upload dengan maksimum kecepatan sampai dengan 64 kbps. Downstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan download dengan maksimum kecepatan sampai dengan ADSL connection speednya 384 kbps. Kecepatan bandwidth. Kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik. Pengukuran kecepatan dalam bits per second sebagai contoh apabila kita menggunakan koneksi lokal area network LAN, maka kecepatan transfer datanya mencapai 100 Mbps. Internet connection bandwidth adalah jumlah dari konsumsi transfer data yang biasanya dihitung dalam bentuk satuan waktu atau bit per second. Lanjut, analisis kebutuhan bandwidth. Besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. Bandwidth capacity adalah sebagai nilai maksimum besar transfer data, tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Shared bandwidth adalah jenis jaringan yang bisa digunakan untuk internet rumahan. Karena internet yang diberikan oleh ISP tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur penyedia ISP tersebut. Lalu dedicated bandwidth. Dedicated bandwidth seperti namanya adalah bandwidth yang didedikasikan untuk pengguna. Dengan paket khusus, bisnis Anda adalah satu-satunya pelanggan dengan jumlah bandwidth tertentu yang dialokasikan bandwidth hanya untuk Anda gunakan. Lanjut, kualitas koneksi. Jenis-jenis service pada TCP atau IP, normal user data, yaitu penggunaan atau user yang menggunakan data normal untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data.
Lalu network management, layanan pada TCP/IP yang memanajemen jaringan network saat melakukan pertukaran data. Layanan ini menghasilkan trafik yang digunakan untuk memanajemen jaringan seperti SNMP, SYS-log, dan HTTPS. Lalu real time adalah feedback atau tanggapan yang diberikan secara langsung tanpa harus menunggu waktu lama. Contohnya layanan seperti menelpon, mengecek cuaca, dan mengecek kurs. Streaming application adalah bentuk distribusi perangkat lunak sesuai permintaan. Streaming aplikasi adalah metode penyampaian aplikasi virtual, contoh layanan audio streaming maupun video streaming. Lalu critical data application, praktik tata kelola data yang membantu organisasi memprioritaskan pekerjaan TI yang meningkatkan pendapatan dan kualitas produk. Contoh layanan cloud. Network security management memungkinkan administrator untuk mengelola jaringan yang terdiri dari firewall fisik dan virtual dari satu lokasi pusat. Contoh layanan firewall. Network control traffic adalah proses mengelola, mengendalikan, atau mengurangi lalu lintas jaringan. Contoh layanan adalah net traffic. Lalu DOS prone service adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Scavenger adalah proses mencari informasi di internet dan cara menggunakan sumber daya dan informasi yang tersedia di internet. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi QoS, Quality of Service, jaringan komputer. Delay adalah waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak media fisik atau juga proses waktu yang lama. Delay variation, perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Lalu paket loss adalah kehilangan paket terjadi ketika satu atau lebih paket data yang berjalan melalui jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Lalu paket recording, fenomenal terkenal bahwa urutan paket dibalik di internet. Pengubahan urutan dapat mempengaruhi kinerja jaringan dan penerima paket. Average rate dan burst size. Average rate adalah jangkauan rata-rata, sedangkan burst size adalah bandwidth tambahan di atas max limit yang memungkinkan didapatkan dalam kondisi tertentu. Desynchronizing TCP session dapat terjadi pada aliran TCP atau IP selama periode kemacetan karena setiap pengiriman akan mengurangi kecepatan transmisi mereka pada saat yang sama ketika terjadi kehilangan paket. Komponen yang mendukung QoS, Quality of Service, jaringan komputer. Yang pertama, queuing adalah waktu suatu pekerjaan menunggu dalam antrian hingga dapat dijalankan. Lalu signaling, penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi. Lalu classification, mengkategorikan paket dengan memeriksa isi frame, shell, dan header paket. Sedangkan alat penandaan memungkinkan alat QoS untuk mengubah header paket untuk klasifikasi yang lebih mudah. Lalu marking, penandaan melibatkan pengaturan beberapa bit di dalam tautan data atau tajuk lapisan jaringan dengan tujuan memungkinkan alat QoS perangkat lain mengklasifikasikan lalu lintas berdasarkan nilai yang ditandai. Lalu admission control,
adalah validasi dalam sistem komunikasi di mana pemeriksaan dilakukan sebelum koneksi dibuat untuk melihat apakah sumber daya saat ini cukup untuk koneksi yang diusulkan. Lalu congestion control menggunakan algoritma penghindaran kongesti jaringan yang mencakup berbagai aspek skema, peningkatan, penambahan, atau penurunan multiplikasi bersama dengan skema lain termasuk slow start dan jendela kemacetan untuk mencapai penghindaran kemacetan. Lanjut, traffic shaping. Teknik manajemen bandwidth yang digunakan pada jaringan komputer yang menunda beberapa atau semua datagram agar sesuai dengan profil traffic yang diinginkan. Integrated and differentiated service. Integrated service yaitu arsitektur yang menetapkan elemen untuk menjamin kualitas layanan QoS pada jaringan, sedangkan differentiated service adalah arsitektur jaringan komputer yang menetapkan mekanisme sederhana dan scalable untuk mengklasifikasikan dan mengelola lalu lintas jaringan dan menyediakan kualitas jaringan QoS pada jaringan IP modem. QoS policy dengan menggunakan throttling. Kebijakan QoS membatasi lalu lintas jaringan keluar ke kecepatan throttle yang ditentukan. Menganalisis throughput, delay, dan packet loss. Rumus menghitung throughput dan contohnya. Throughput adalah kecepatan rata-rata data yang diterima oleh suatu node dalam selang waktu pengamatan tertentu. Throughput merupakan bandwidth aktual saat itu juga di mana kita sedang melakukan koneksi. Satuan yang dimilikinya sama dengan bandwidth yaitu bps. Rumus untuk menghitung nilai throughput adalah throughput, jumlah data yang dikirim, waktu pengiriman data. Contoh kasus untuk mendapatkan nilai throughput dengan menggunakan aplikasi Wireshark, yaitu pada saat saya mengimplementasikan VoIP, Voice over Internet Protocol, menggunakan breaker. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, jalankan VoIP server yang sudah disetting di VC server. Jalankan aplikasi Wireshark pada VC server. Setiap klien saling melakukan test call. Pada aplikasi Wireshark akan terlihat protokol yang sedang bekerja selama proses percakapan berlangsung, dan untuk mendapatkan nilai throughputnya, kita harus stop dahulu proses capture aplikasi Wireshark, kemudian pilih static, kemudian pilih summary, maka akan muncul gambar di bawah ini. Pada gambar di samping terlihat nilai dari throughput yang didapatkan adalah 0.272 Mbit per second. Maka jika kita kembali hitung dengan menggunakan rumus, throughput sama dengan jumlah data yang dikirim per waktu pengiriman data. Throughput sama dengan 2769572 bits per 81.59 between first and last packet, sama dengan 0.272 Mbit per second. Rumus menghitung rata-rata delay dan contohnya. Delay adalah waktu tunda saat paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik menuju titik lainnya yang menjadi tujuannya. Delay diperoleh dari selisih waktu kirim antara satu paket TCP dengan paket lainnya yang dipresentasikan dalam satuan seconds. Rumus untuk menghitung nilai delay adalah rata-rata delay sama dengan total delay atau total paket yang diterima. Contoh, buka aplikasi Wireshark, kemudian dipilih teleponi, lalu RTP, lalu show all stream, lalu stream analysis, lalu pilih IP client, dan pilih lagi analysis, maka akan muncul gambar berikut ini. Pada gambar di samping, total delay-nya 62.03 second, dan total paket yang diterima adalah 3103, sehingga jika hitung sesuai dengan rumus didapatkan rata-rata delay
62.03/3103 sama dengan 0.019990 detik. Rumus menghitung paket loss dan contohnya. Paket loss adalah banyak paket yang hilang pada suatu jaringan paket yang disebabkan oleh tabrakan collision, penuhnya kapasitas jaringan, dan penurunan paket yang disebabkan oleh habisnya TTL, time to live paket. Rumus menghitung paket loss. Paket loss sama dengan data yang dikirim paket data yang diterima per paket data yang dikirim kali 100%. Contoh, untuk melihat nilai dari paket loss, pertama buka aplikasi Wirsap, kemudian dipilih teleponi, terus RTP, terus show all stream, lalu stream analysis, lalu pilih IV client, pilih analisis, maka akan muncul gambar berikut ini untuk mendapatkan nilai dari paket loss. Dari gambar di samping, nilai dari paket loss yang didapatkan adalah 1.45% jika kita hitung dengan menggunakan rumus, maka paket yang diterima kurang paket yang hilang sama dengan 3103 kurang 45 sama dengan 3058. Paket loss sama dengan 3103 kurang 3058 per 3013 kali 100%. Sama dengan 1.45%. Oke, jadi lanjut ke soft switch. Pengertian soft switch. Soft switch adalah entitas berbagai software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP Internet Protokol. Soft switch merupakan sistem telekomunikasi masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya dengan memberikan layanan triple play sekaligus. Layanan ini mungkin hanya dapat dilakukan dengan jaringan yang maju seperti teknologi berbasis IP. Komponen soft switch. Yang pertama ada Media Gateway Controller (MGC) adalah elemen utama soft switch, berfungsi untuk mengontrol semua isi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain, dan menjebatani jaringan dengan karakteristik yang berbeda, yakni termasuk PSTN, SS7, dan jaringan IP. Signaling Gateway (SG) menciptakan suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali Daru MGC. SG hanya menangani penyisilan SS7, sedangkan MGC menangani sirkuit suara yang telah dibangun oleh mekanisme penyisalan SS7. Media Gateway (MG) berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan soft switch dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Application server, aplikasi komputer yang memberikan pelayanan atau melakukan proses pelayanan terhadap setiap permintaan akses yang dilakukan oleh setiap komputer pengguna atau klien yang terhubung dengan jaringan. Media server fungsinya yakni untuk memperkaya soft switch dengan kemampuan media. Media server berguna untuk berbagi file, video, atau audio dalam jaringan menggunakan media streaming. Soft switch kelas 4. Soft switch yang digunakan untuk lalu lintas antara operator biasanya disebut kelas 4 soft switch. Fungsi utama dari kelas 4 soft switch adalah besarnya ukuran routing dari panggilan jarak jauh. Karakteristik dari soft switch kelas 4 adalah mendukung protokol dan konversi transcoding call per second rate, average time of one call routing, number of current call. Lalu soft switch kelas 5. Kelas 5 soft switch dimaksudkan untuk bekerja dengan end user. Soft switch kelas 5 ini baik untuk layanan telepon lokal dan jarak jauh. Kelas 5 soft switch ditandai dengan layanan tambahan untuk end user dan klien perusahaan seperti IPBPX fitur, call center service, calling card platform, QoS, group business, dan lain-lain. Fitur dan fungsi soft switch. Fungsi switching pada soft switch.
Kemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. SoftSwitch mampu menghubungkan jaringan PSTN dengan jaringan IP dan juga melakukan pengaturan trafik yang berupa suara, data, dan video. Fungsi kontrol pada SoftSwitch. Fungsi kontrol bekerja berdasarkan instruksi pensinyalan yang datang dari luar atau dari data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. Lalu fungsi signaling pada SoftSwitch mampu melakukan translasi protokol sehingga dapat menjamin interoperability antara sistem signaling yang berbeda-beda seperti SS7, MGCP, IP, SIP, H.323, dan lain-lain. Fungsi interface pada SoftSwitch mempunyai interface yang disebut Application Programming Interface (API) yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan servis. Dukungan perangkat SoftSwitch. Call transfer adalah sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Lalu call forwarding adalah sebuah fitur pada beberapa jaringan telepon yang memungkinkan sebuah panggilan masuk ke pihak dipanggil untuk dialihkan ke pihak ketiga. Lalu hunting group adalah sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Panggilan yang masuk akan diputar dalam hunting group sampai mendapat jawaban. Conference call adalah istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Conference call memungkinkan pengguna telepon yang berbeda lokasi untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Dan yang terakhir, abbreviated dialing adalah fitur untuk mempersingkat proses dialing dengan nomor singkatan yang terdiri dari 1 atau 2 digit. Call Line Identification Restriction (CLIR) pada SoftSwitch digunakan untuk menyembunyikan identitas nomor penelepon. Jenis SoftSwitch yang beredar di pasaran. Yang pertama ada REPE System Ideal VoIP SoftSwitch. REPE System memastikan pengembalian terbaik atas investasi teknologi dan memperkuat kehadiran pasar penyediaan layanan dengan menyediakan solusi VoIP terbaik di kelasnya. Kami memiliki banyak insinyur yang berpengalaman dan terlatih dengan baik di berbagai lingkungan dan platform lintas vendor. Lalu SYNC Switch. SYNC Switch adalah SoftSwitch tingkat operator berbasis asterisk dengan fungsionalitas konvertibilitas dari VoIP ke TDM interfacing dengan switch fisik. SYNC Switch adalah platform switching dan penagihan lengkap untuk penyediaan layanan telekomunikasi berbasis IP. Lalu Sonos SoftSwitch, Sonos Network and Nasdaq Sounds, penyediaan terkemuka solusi infrastruktur suara untuk jaringan publik baru, memajukan status soft switching dengan arsitektur SoftSwitch terdistribusi Insignus TM. Insignus SoftSwitch memperluas teknologi soft switching terkemuka di industri yang telah digunakan Sonos selama bertahun-tahun. Nah, jadi sampai situ saja video saya kali ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.